Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang dinamika rotasi bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah. Jika massa batang AB diabaikan, maka besar momen gaya terhadap titik A adalah, pada gambar, ujung gaya menempel pada batang. Padahal, untuk menghitung momen gaya, yang menempel pada batang harus pangkal gaya. Jadi, vektor gayanya digeser pada perpanjangan vektor. Selalu ingat kalau vektor boleh digeser, asal pergeserannya pada perpanjangan vektornya. Setelah digeser, akan tampak seperti gambar berikut. Nah, setelah pangkal gaya sudah di batang AB, selalu ingat kalau gaya dan lengan gaya harus tegak lurus. Jadi, gaya F1 dan F2 diuraikan menjadi F1Y dan F2Y. Seperti tampak pada gambar berikut. Karena sudut 53 derajat berada dekat dengan F1Y, maka F1Y sama dengan F1 cos 53 derajat. Karena sudut 37 derajat berada jauh dengan F2Y, maka F2Y sama dengan F2 sin 37 derajat. Selanjutnya, gaya F1Y dan F2Y diputar menuju titik A seperti terlihat pada gambar. Nah, ingat perjanjian awal di video rumus lengkap dinamika rotasi. Jika arah putaran berlawanan jarum jam, maka tandanya positif, dan jika arah putaran searah jarum jam, maka tandanya negatif. Sebenarnya perjanjian ini bisa dibalik. Hasil akhirnya sama saja. Selanjutnya, untuk uraian gaya F1X dan F2X tidak perlu diperhitungkan. Sebab F1X dan F2X kalau diperpanjang akan melewati titik A. Jadi kedua gaya tersebut tidak punya lengan gaya, sehingga tidak masuk hitungan. Nah, langsung saja masuk ke rumus. To A sama dengan min F1 cos 53 derajat kali L1 plus F2 sin 37 derajat kali L2 sama dengan min 20 kali 3/5 kali 0,6 plus 10 kali 3/5 kali 0,4 sama dengan min 7,2 plus 2,4 sama dengan min 4,8. Karena hasil akhir negatif, jadi arah putarannya searah jarum jam. Jadi, besar momen gaya terhadap titik A adalah 4,8 Nm searah jarum jam. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Besar momen gaya terhadap titik O adalah, pada gambar, gaya F1 kalau diperpanjang melewati titik O. Jadi gaya F1 tidak punya lengan gaya, sehingga tidak diperhitungkan. Pangkal gaya F2 dan F3 terhadap titik O tidak tegak lurus. Jadi kedua gaya ini digeser pada perpanjangan vektor gayanya sampai pangkal gayanya tegak lurus titik O, seperti terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, gaya F2 dan F3 diputar menuju titik O, seperti terlihat pada gambar. Selalu ingat, sketsa arah putaran ini sangat penting, sebab menunjukkan tanda positif atau negatif pada hitungan. Nah, langsung masuk ke hitungan. L2 sama dengan L3 sama dengan setengah kali 20 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter.
TOO sama dengan F2 kali L2 min F3 kali L3 sama dengan 5 kali 0,1 min 10 kali 0,1 sama dengan 0,5 min 1 sama dengan min 0,5. Jadi, besar momen gaya terhadap titik O adalah 0,5 Nm searah jarum jam. Soal nomor 3. 3 buah partikel A, B, dan C masing-masing masanya MA sama dengan 1 kg, MB sama dengan 2 kg, dan MC sama dengan 2 kg terletak pada koordinat seperti pada gambar. Tentukan besar momen inersia jika sistem diputar pada poros A, sumbu Y, B, titik O, dan tegak lurus dengan sumbu XY. A, poros sumbu Y. Untuk mencari momen inersia, jarak partikel harus tegak lurus pada poros, dan partikel yang ada di poros tidak berpengaruh, sebab tidak punya jarak terhadap poros, jadi tidak diperhitungkan. Partikel A terletak pada poros sumbu Y, maka partikel A tidak usah diperhitungkan. Untuk lebih jelas, perhatikan sketsa berikut. Jarak partikel B dan partikel C harus ditarik tegak lurus poros sumbu Y. Jadi RB sama dengan 2 dan RC sama dengan 4. Langsung masuk ke rumus, I sama dengan MB RB kuadrat plus MC RC kuadrat sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 2 kali 4 kuadrat sama dengan 8 plus 32 sama dengan 40 kg meter persegi. Selanjutnya, B, poros titik O dan tegak lurus dengan sumbu XY. Yang dimaksudkan di soal, porosnya menembus titik O dan masuk tegak lurus pada bidang. Atau, pada ruang 3 dimensi, porosnya dapat dianggap sumbu Z. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sketsa berikut. Untuk RA dan RB, sudah jelas nilainya. Untuk RC, dihitung pakai Pythagoras, sehingga didapat RC sama dengan 5. Selanjutnya, langsung masuk ke rumus, I sama dengan MA RA kuadrat plus MB RB kuadrat plus MC RC kuadrat sama dengan 1 kali 4 kuadrat plus 2 kali 2 kuadrat plus 2 kali 5 kuadrat sama dengan 16 plus 8 plus 50 sama dengan 74 kg meter persegi. Soal nomor 4. Seorang penari balet berputar sambil merentangkan tangan dengan kecepatan sudut 3 putaran per sekon dan momen inersia 4 kg meter persegi. Jika kedua tangannya disilangkan di dada, maka momen inersianya menjadi 6 kg meter persegi. Kecepatan sudut saat kedua tangannya disilangkan di dada adalah diketahui, misal posisi tangan direntangkan sama dengan posisi 1. Posisi tangan disilangkan di dada sama dengan posisi 2. I1 sama dengan 4 kg meter persegi. Omega 1 sama dengan 3 putaran per sekon. I2 sama dengan 6 kg meter persegi. Ditanya, omega 2 sama dengan, langsung masuk ke hukum kekekalan momentum sudut, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. 4 kali 3
sama dengan 6 kali omega 2. 12 sama dengan 6 kali omega 2. Omega 2 sama dengan 2. Jadi, kecepatan sudut saat kedua tangannya disilangkan di dada adalah 2 putaran per sekon. Soal nomor 5. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 9 radian per second. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan adalah 0,6 kg dan 0,2 meter. Di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,6 kg dan jari-jari 0,1 meter, dan pusat cincin tepat di atas pusat piringan, sehingga piringan dan cincin akan bersama-sama berputar. Besar kecepatan sudut piringan dan cincin setelah berputar bersama-sama adalah diketahui, misal, silinder pejal sama dengan benda 1, cincin atau silinder berongga sama dengan benda 2. M1 sama dengan 0,6 kg, R1 sama dengan 0,2 meter, omega 1 sama dengan 9 radian per second, M2 sama dengan 0,6 kg, R2 sama dengan 0,1 meter, omega 2 sama dengan 0, karena cincin belum bergerak sebelum diletakkan di piringan. Ditanya, omega aksen sama dengan, sebelum masuk ke rumus hukum kekekalan momentum sudut, perlu dicari momen inersia masing-masing benda. Momen inersia tiap benda berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di video rumus lengkap dinamika rotasi. Untuk benda pertama, silinder pejal, maka I1 sama dengan setengah M1 R1 kuadrat, sama dengan setengah kali 0,6 kali 0,2 kuadrat, sama dengan 0,012 kg meter persegi. Untuk benda kedua, silinder berongga, maka I2 sama dengan M2 R2 kuadrat, sama dengan 0,6 kali 0,1 kuadrat, sama dengan 0,006 kg meter persegi. Selanjutnya, langsung masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. I1 kali omega 1 plus I2 kali omega 2 sama dengan I1 plus I2 kali omega aksen. 0,012 kali 9 plus 0 sama dengan 0,012 plus 0,006 kali omega aksen. 0,108 sama dengan 0,018 omega aksen. Omega aksen sama dengan 0,108 per 0,018 sama dengan 6. Jadi, kecepatan sudut piringan dan cincin setelah berputar bersama-sama adalah 6 radian per second. Soal nomor 6. Sebuah komedi putar berdiameter 4 meter dengan momen inersia 100 kg meter persegi berputar dengan kecepatan sudut 0,25 putaran per second. Tiba-tiba 5 orang anak yang masing-masing beratnya 20 kg melompat dan duduk pada tepi komedi putar. Kecepatan sudut komedi putar menjadi, diketahui, misal, komedi putar sama dengan 1, 5 orang anak sama dengan 2. I1 sama dengan 100 kg meter persegi, D sama dengan 4 meter, omega 1 sama dengan 0,25 putaran per second. M2 sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100 kg,
omega 2 sama dengan 0. Ditanya, omega aksen sama dengan momen inersia benda kedua atau 5 orang anak belum diketahui. Jadi perlu dihitung terlebih dahulu. Karena 5 orang anak tersebut duduk pada tepi komedi putar, maka nilai R sama dengan setengah diameter komedi putar, yaitu R sama dengan setengah kali D sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2 meter. Selanjutnya, I2 sama dengan M2 R2 kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat sama dengan 400 kg meter persegi. Selanjutnya, masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. I1 kali omega 1 plus I2 kali omega 2 sama dengan I1 plus I2 kali omega aksen. 100 kali 0,25 plus 0 sama dengan 100 plus 400 kali omega aksen. 25 sama dengan 500 omega aksen. Omega aksen sama dengan 25 per 500. 25 dan 500 dicoret, sama-sama dibagi 5, hasil akhirnya sama dengan 0,05. Jadi, kecepatan sudut komedi putar menjadi 0,05 putaran per second. Bagaimana pembahasan soal-soalnya? Cukup jelas ya. Kalau kalian ingin berlatih mengerjakan soal sendiri, berikut ada latihan soalnya. Jika kalian penasaran dengan jawaban kalian benar atau salah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti pasti akan dijawab benar atau salahnya. Nah, akhirnya selesai sudah pembahasan soal bagian 1. Nantikan pembahasan soal bagian 2 dengan tipe soal berbeda di video berikutnya ya. Bye.